Sobat, aku Belinda Putri. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian 5 sunscreen favorit aku berdasarkan tekstur dan filternya. Sunscreen itu ada filter yang physical atau mineral, ada yang chemical. Mana yang lebih baik itu sebenarnya tergantung considerationnya apa. Biasanya kalau yang chemical itu teksturnya lebih ringan dan nggak ada white cast. Kalau yang physical atau mineral itu lebih kerasa teksturnya, tapi dia itu cocok untuk kulit sensitif. Kalau yang chemical itu ada beberapa kulit sensitif yang nggak bisa pakai. Nah, sebelum aku masuk, aku mau share dulu ke kalian jenis kulit aku dan concern kulit aku tuh apa. Jenis kulit aku sebenarnya lebih ke kombinasi. Di T-zone-nya lebih berminyak, tapi di area lainnya itu kering. Kalau dulu kombinasi cenderung oily, kalau sekarang aku tuh kombinasi cenderung dry. Beberapa produk yang dulu aku suka, sekarang jadi lebih jarang dipakai karena memang yang dulunya lebih cenderung ke oily, sekarang jadi lebih cenderung ke dry. Semua sunscreen yang aku pilih ini, mereka nggak bikin aku breakout. Karena kalau mereka bikin breakout, mereka tidak akan jadi favorit. Aku akan mulai yang filternya itu chemical dulu. Biasanya kalau sunscreen yang filternya chemical, kalian nggak perlu takut sama yang namanya white cast. Dari sananya gitu ya, dia tuh memang nggak ada white castnya, nggak ada efek putih yang ditinggalkan atau ashy ketika dipakai ke kulit. Aku suka banget adalah White Lab. Ini sebenarnya produk baru, tapi aku langsung suka dan aku yakin banyak yang bakal suka karena teksturnya itu sangat ringan, gel warna putih gini, terus diratainnya tuh gampang banget, nggak ada aroma yang mengganggu, ringan banget, terus pas dipakai tuh ada efek segernya gitu, jadi nyaman banget. Karena setelah aku nyobain berpuluh-puluh sunscreen, kesimpulan yang aku dapet setiap kali adalah yang paling penting itu apakah kita bisa rajin pakai sunscreen tersebut. Karena kalau misalnya ada sunscreen yang misalnya let's say secara ingredients bagus, proteksinya tinggi, tapi kalau di kulit tuh nggak nyaman, terus kalau dipakein makeup dia peeling atau menggumpal, itu kan pasti kita jadi malas pakainya kan. Sunscreen yang aku pilih ini adalah sunscreen yang ketika dipakai makeup setelahnya tuh dia nggak menggumpal. Dia SPF-nya 50, PA-nya plus. PA itu menunjukkan level proteksi terhadap UVA, itu yang ke aging. Nah, kalau yang SPF itu proteksi terhadap UVB, yang ke burning atau gosongnya gitu. Jadi menurut aku ya SPF 50, PA+++ itu tuh udah cukup banget sih buat harian. Dan karena rasanya tuh juga nyaman, jadi menurut aku ini recommended banget sih buat kalian coba. Dan harganya juga nggak mahal. Kalau ingredients lainnya, dia kan ada niacinamide 2%. Niacinamide itu kan salah satu jenis antioksidan. Jenis ingredient yang paling bagus dikombin dengan sunscreen adalah antioksidan. Karena antioksidan dan sunscreen itu kerjanya tuh sangat sinergis. Jadi bisa memprotek kulit tuh lebih bagus dari sinar UV. Makanya dengan ada dia nambahin niacinamide 2% tuh bagus banget. Terus ada raikami, hyaluronic acid, dan mugwort. Itu untuk soothing ya, untuk menenangkan kulit. Secara keseluruhan aku tuh nggak punya concern ya terhadap si White Lab ini, nggak ada keluhan apa-apa. Makanya ini adalah salah satu dari 5 yang aku rekomendasiin ke kalian. Kalau kalian sukanya bukan yang gel, karena ada orang-orang yang kulitnya kering banget nggak suka sunscreen yang teksturnya tuh mengarah ke gel, sukanya yang lebih creamy. Nah, kalian bisa pakai si Karasan ini SPF-nya sedikit lebih di bawahnya White Lab, dia SPF 45, SPF 45, PA-nya sama, plus. Dia ini yang menarik dari Karasan itu adalah teksturnya itu cloud-like, kayak awan. Dia krim yang super fluffy, jadi dipakai di kulit tuh nyaman banget, enak. Bukan tipe krim yang berat dan bikin risih gitu, bukan. Nyaman banget, gampang banget diratain, dan finishnya tuh juga satin ya, jadi dia nggak matte banget, tapi dia juga nggak greasy. Makanya menurut aku kalau kalian kulitnya cenderung dry dan suka finish yang rapih gitu ya, yang nggak becek, ada beberapa orang yang cerita ke aku, katanya Karasan itu pas dipakai pertama kali memang soft matte gitu ya finishnya, tapi lama-lama jadi greasy kak. Nah, aku udah nyoba berkali-kali, tapi di kulit aku nggak merasakan itu.
mungkin itu akan dipengaruhi oleh aktivitas kalian juga. Aktivitas aku kebanyakan indoor kan, indoor dan ada pendingin ruangannya juga. Jadi kalau di kulit aku sih karasan ini nggak bikin greasy. Ingredients lainnya dia ada rice extract dan CT stem. CT stem ini adalah trademark ingredients yang fungsinya untuk melembabkan dan melindungi dari polusi. Cocok gitu ya di-combine sama sunscreen yang memang kita tuh pakai untuk melindungi kita dari paparan terhadap sinar matahari. Sekalian gitu dia kasih proteksi terhadap efek buruk polusi. Kombinasi ingredients yang dia pilih itu juga bagus. Tadi juga teksturnya bagus, nggak ada white cast karena ini chemical. Jadi memang kita nggak perlu concern terhadap white cast karena memang kalau chemical kan nggak ada white cast. Efek melembabkannya ada, tapi nggak greasy. Dua produk ini kekurangannya adalah karena kecil ya, 30 ml. Kayak kalau dia lebih gede sebenarnya aku lebih senang sih karena ukuran 30 ml ini cepet habisnya. Kan kita sekali pakai itu 2 jari. Jadi memang cepet banget habisnya. Karasan itu sebenarnya juga punya produk baru, sun cushion yang ada shade-nya, ada warnanya, ada tintnya. Cuman kalau aku pribadi, aku ngerasa kalau sunscreen dalam bentuk cushion itu kan lebih untuk touch up ya. Kalau misalnya untuk pemakaian awal aku lebih suka yang modelnya tuh tradisional, krim atau lotion atau gel gitu, karena proteksi yang kita kasih tuh lebih jelas berapa banyak, terus semua areanya ke cover. Kalau modelnya cushion atau model spray atau model stick susah untuk kita ukur seberapa banyak yang kita pakai dan apakah itu sudah cukup gitu. Jadi makanya kenapa sunscreen aku pilih tuh di favorit ini semuanya modelnya itu yang krim, yang lotion, yang gel. Kita lanjut ke yang physical. Kenapa sih ada orang yang pakai physical padahal tahu ada resiko white cast? Jawabannya adalah karena nggak semua kulit itu bisa pakai chemical ya. Ada kulit-kulit yang sangat sensitif, dia tuh kalau pakai sunscreen yang chemical, kulitnya tuh iritasi, kerasa panas atau merah atau muncul jerawat langsung. Jadi mereka opsi untuk kulit-kulit seperti itu adalah menggunakan sunscreen yang filternya physical. Samping dia pakai filternya itu physical, tapi dia ada warnanya. Dia itu double S color corrector. Warnanya tuh hijau, jadi dia bisa untuk mengurangi kemerahan. Karena warna hijau tuh cancel out red, mengurangi redness jadinya. Teksturnya itu gampang diratain, dia nggak patchy. Kalau aku sendiri sebenarnya nggak gitu bermasalah sama redness, jadi nggak begitu bisa mengevaluasi apakah beneran bisa cancel redness gitu ya. Di kulit aku yang shade-nya itu kuning medium gitu ya, white cast-nya itu nggak ada. Memang pas pertama kali diaplikasiin kelihatan lah kalau kita tuh lagi pakai sesuatu, tapi tunggu aja beberapa detik itu dia ngeblend di kulit. Kalau aku pakai si sunscreen ini sebelum pakai makeup, aku tuh ngerasa makeup aku kayak lebih nempel gitu loh. Jadi aku merasa sunscreen ini tuh dia juga makeup base, SPF 50+, PA++++. Dibandingin yang dua tadi aku bahas, dia lebih tinggi ya. Sama sekali nggak bikin aku breakout, nggak bikin aku iritasi, dia nggak ada aromanya juga. Pakainya 2 jari juga dan itu nggak kerasa berat di kulit. Kayaknya itu adalah soother ya, skin soother untuk menenangkan kulit. Dan semuanya menurut aku bagus. Ada horse chestnut seed, ada Anthemis nobilis flower extract, bisa bolong. Ini tuh ada alkoholnya. Kalau yang lain nih, 2 ini nggak ada ya. Si Karasa sama White Lab tuh tadi nggak ada. Yang membuat teksturnya dia itu jadi ringan. Kalau efek bikin keringnya kerasa nggak kak? Di kulit kerasa kering nggak kak? Enggak sih, aku sih sama sekali nggak merasakan. Malah menurut aku ini tuh finishnya rada satin, nggak matte banget gitu. Pakai lagi setiap 2 jam sekali untuk perlindungan maksimum. Kalau dari harga sebenarnya a little bit pricier daripada si Karasan dan White Lab, agak lebih mahal, tapi ini lebih banyak isinya. Ini 50 ml. Menurut aku 50 ml itu adalah ukuran yang paling ideal untuk aku sendiri, karena di bawah-bawah masih nggak berat, tapi nggak terlalu sedikit. Masih di physical filter. Sekarang aku bahas yang ada warnanya. Jadi ini salah satu sunscreen yang aku tuh sering banget pakai dari dulu. Ini adalah Clinique Even Better Dark Spot Defense SPF 50 PA++++ yang sheer tint. Jadi dia tuh ada yang nggak ada tintnya, nggak ada warnanya. Tapi kalau yang aku suka adalah yang ada warnanya. Dia pakai filternya physical, jadi buat kulit sensitif nggak mengiritasi.
SPF-nya tinggi ya, 50, PA-nya plus. Meskipun memang tetap lebih tinggi si Something kan, Something SPF 50 plus. Kalau ini SPF 50. Kalau di kulit aku warnanya tuh pas banget, light medium gitu ya. Tapi mungkin untuk kulit yang lebih gelap ini akan terasa terlalu terang. Tapi kalau menurut aku, tintnya ini adalah untuk mengurangi efek white cast-nya, bukan buat makeup. Jadi kalian jangan expect coverage, nutupin jerawat, nutupin noda, itu enggak. Karena di sini fungsinya dia sebagai sunscreen dan dia kasih warna supaya nggak ada white cast-nya, dan itu bener-bener aku rasain. Menurut aku dia tuh physical sunscreen salah satu yang paling nyaman dari semua sunscreen yang pernah aku coba, karena itu tintnya itu bikin di kulit nggak ada white cast. Kalau tadi Something kan satin, kalau yang Clinique ini dewy finishnya. Jadi ini akan cocok banget sama kalian yang kulitnya itu kering. Sunscreen lain terutama lokal ya, mungkin karena iklim kita kan tropis, jadi orang-orang tuh nggak suka sunscreen yang finishnya itu dewy, sukanya tuh yang nggak greasy, sukanya tuh yang lebih cenderung matte gitu. Sementara untuk kulit-kulit yang dry, yang kering itu jadi tricky ya, jadi susah milihnya. Dipakai sebelum makeup tuh enak, nggak menggumpal, nggak ada white cast meskipun filternya physical, teksturnya creamy lotion, lebih kayak lotion sih, lebih cair gitu ya, tapi nggak seenteng gel. Kalau misalnya di reapply gitu nggak terasa berat di kulit meskipun ada warnanya, meskipun warnanya cuma satu, dia nggak ada pilihan shade-nya, tapi itu universal ya. Ini ukurannya 30 ml, tapi teksturnya kan cair banget ya, jadi abisnya tuh nggak secepat karasan. Selanjutnya setelah Clinique masih sunscreen dengan finish yang dewy, karena ini kan tadi yang 3 awal nih cocok buat kulit yang cenderung oily kan. Nah yang 2 terakhir ini untuk kulit yang dry. Yang aku suka adalah Aizen Sun Orient UV Sunscreen. Kalau yang 2 ini tadi chemical, terus 2 ini physical, kalau yang ini hybrid, alias ada dua-duanya, ada chemical dan ada physical juga. Dia ini teksturnya lotion, finishnya dewy, dan efek melembabkannya itu sangat kerasa. Kadang-kadang nih ya kalau aku lagi males pakai pelembab, lagi buru-buru, aku pakai sunscreen ini aja karena dia tuh rasa melembabkannya udah kerasa banget. Nggak ada white cast, meskipun kalau kalian lihat di tangan tuh kayak bakal ada white cast tuh, tapi nggak kok, pas diratain tuh sama sekali nggak ada white cast. Di kulit itu langsung kelihatan banget kulit jadi dewy, finishnya itu beberapa orang akan ngeliat itu greasy ya, tapi aku suka sih karena jadi lembab banget. Dan kalau pakai make up yang lebih matte itu jadi nggak kering banget di kulit. Dia nggak ada parfumnya, jadi aromanya aroma alami, aromanya rada mirip ya sama yang White Lab, dan sama sekali nggak mengganggu. Selain proteksi terhadap UVA dan UVB, dia ini ada kandungan antioksidannya juga, ada sunflower seed, ada oilnya juga, jadi memang dia tuh bikin kulit kita tuh lebih dewy, lebih glowing gitu. SPF 50 plus, PA-nya plus. Jadi dia proteksinya setinggi yang Something. Cuman kalau yang Something yang physical, ini hybrid. Ini finishnya satin, kalau yang ini finishnya dewy. Jadi ini cocok buat kulit yang kering. Nggak ada concern apa-apa juga sih sama sunscreen ini, dia nggak bikin aku break out, dia juga nggak menggumpal ketika aku pakai sebelum make up, terus aromanya nggak mengganggu. Dia isinya ada 50 ml. Mungkin kalian nggak begitu familiar sama yang ini ya, kalau yang lain kan mungkin kalian sering lihat. Kalau yang Aizen ini menurut aku dia underrated banget sih, tapi aku sangat suka dan menurut aku sangat merekomendasikan ini untuk kalian coba, terutama kalian yang kulitnya kering. Dari segi harga ini kisarannya mirip sama Something, nggak semahal Clinique. Jadi kalau misalnya harga tuh urutannya gini nih, ini yang paling affordable, ini yang tengah-tengah, terus ini yang paling pricey. Cuman kelima-limanya menurut aku enak dipakai, jadi nggak males gitu pakai sunscreen. Karena sebenarnya kalau memilih sunscreen itu yang paling penting adalah selain di kulit kalian tuh nggak bikin breakout, kalian harus suka pakainya. Karena sunscreen itu kan harus selalu dipakai setiap hari dan di reapply.
Jadi pilihlah sunscreen yang kalian tuh nyaman pakainya. Dari aku itu aja sih, karena kayaknya udah ke cover semua. Kalian bisa share di komen kalian suka sunscreen apa. Mungkin ada beberapa sunscreen yang sebenarnya bagus tapi aku belum coba, atau kayak cara makainya mungkin kurang tepat gitu ya. Kalian boleh share sunscreen jagoan kalian tuh apa, atau mungkin kalau kalian pengen tahu gitu review aku terhadap sunscreen tertentu, kalian bisa tulis juga di komen supaya nanti bisa aku cobain dan bisa aku review. Ini 5 favorit aku, semoga bisa jadi referensi buat kalian. Ini semuanya fragrance free by the way, jadi untuk kulit-kulit yang sensitif terhadap pewangi bisa pakai ini dengan tenang. Fragrance free tapi nggak ada bau yang mengganggu. Sekian dari aku, semoga reviewnya membantu. Thank you for watching and I'll see you on the next video. Bye bye.